JK, saya diskusi dengan Sadam, kebetulan Sadam ini ponakan kandung anak abang saya. Kalau kami di Medan itu laki-laki abang, kalau perempuan kakak. Tapi kalau di Jakarta masih baru kami kakak. Jadi Sadam, Pak David ini kita berdiskusi, kemudian juga dengan Pak Odi, Saudara Faris, Saudara Dedi, dan Saudara Arif. Begini, saya nggak ngerti kenapa sekelas Pak JK bisa kepleset. Gini, masa Pak JK ngomong kasih tahu termul ini kalimat siapa ya? Ini kan kalimat Roy Suryo yang sering berulang-ulang. Ada yang kami sekarang dibilang cebokers, ada yang bilang termul. Orang langsung mikir, kok Pak JK ngomong termul? Ngerti gak Pak JK termul itu ternak Mulyono? Ternak itu konotasinya itu hewan, Pak. Yang beternak itu hewan, bukan manusia. Kalau manusia itu beranak, melahirkan, beranak pinak. Masalah terminologi bahasa ya. Tapi kalau dibilang bahwa dia ternak Mulyono, memang konotasinya sudah negatif. Pertama ternak, yang kedua Mulyono itu nama kecil Pak Jokowi. Jadilah nama termul, dibilang lagi oleh Pak JK. Beritahu termul itu. Kalau bukan karena saya tidak jadi presiden Jokowi. Kamu berani sama kami apa? Kami nggak pernah singgung-singgung Mbak. Ini ada akun posting suara Rismon yang itu perbuatan AI kata Rismon. Kemudian menyebut ada 5 miliar dibantu oleh Pak JK. Pak JK tidak kurang dari 1 bulan cerita itu langsung buat laporan polisi. Bagaimana dengan Pak Jokowi yang sudah 4 tahun, 2 tahun terakhir diubek-ubek? Pak JK kemana saluran hukumnya? Pak JK keberatan kemana salurannya? Ke polisi kan? Polisi itu apa? Lembaga penegak hukum kan? Lah, Pak Jokowi menahan 2 tahun lebih baru mau laporin polisi. Berarti salurannya sama dong. Apakah pernah Pak Jokowi jawab? Pak JK itu enggak, Pak Jokowi cuma jawab. Ketika ditanya wartawan, Pak JK ngomong begini, dia bilang saya orang kampung, saya bukan siapa-siapa. Tapi ketika saya bertemu dengan Pak Jokowi kemarin, alhamdulillah Pak Jokowi bukan mundur. Pak Jokowi bilang, Pak Rasman, urusan Pak JK terkait dengan pencalonan saya di Gubernur DKI dan Pilpres, ini ceritalah Pak Jokowi didengar oleh Bu Ade. Apa ceritanya? Pak Jokowi bilang, Pak Rasman, saya ini hanya sekali saja ditelepon oleh Pak JK. Saat itu Pak JK bilang begini, Pak Wali, karena beliau masih wali kota Surakarta, wali kota Solo. Pak Wali berminat gak calon gubernur DKI? Itu memang benar ditelepon Pak JK, tapi by phone, tidak pernah ketemu. Sampai dengan beliau terpilih, tidak ketemu. Setelah terpilih, dia datang, wajar dong. Pak JK datang salam, Pak Jokowi datang salam, pakai baju kotak-kotak. Tapi kan kedatangan orang terus menunduk, terus itu dikatakan bahwa dia menang karena saya, kan enggak juga. Ya kalau ada budi baik membantu bisa jadi, tapi tidak boleh dong mengklaim bahwa ini karena saya. Ini yang perlu diluruskan bahwa Pak JK itu hanya sekali dihubungi. Dan Pak Jokowi bilang, Pak, saya ini tidak punya partai, tapi saya kader PDI Perjuangan, silakan komunikasikan ke partai itu. Ini bahasa Pak Jokowi. Terus apa lagi? Pak Jokowi bercerita bahwa yang benar adalah apa itu? Pak Rasman, lihat nggak pernyataan Pak Hasim Yoheri Kusumo, adiknya Pak Prabowo, lihat Bapak Hasim. Itu benar. Pak Hasim ditelepon oleh Pak Prabowo perintahkan Pak Hasim hubungi Pak Jokowi,
Terus Pak Hasim bilang, Pak Wali, Anda minat nggak jadi calon gubernur DKI? Nah, kemudian tetap jawabannya ke partai, lalu kemudian disepakati ada pertemuan beberapa kali di salah satu tempat di Jakarta. Maka peran itu adalah ada peran dari Gerindra, Pak Prabowo, Pak Hasim, dan juga ada Ibu Mega, sudah pasti. Oke, kita ini ya, kita pause dulu. Jadi untuk calon gubernur DKI itu Pak Prabowo, Pak Hasim, Ibu Megawati dan beberapa partai memang benar mengajukan Bapak Jokowi. Sedangkan Pak JK itu hanya sekali berkomunikasi. Setelah Pak Jokowi terpilih, wajar dong kalau Pak Jokowi datang bertemu Pak JK, ucapkan terima kasih. Tapi tidak boleh dong diklaim kalau itu kemenangan, apalagi yang menjadi warga DKI. Yang kedua, persoalan seriusnya lagi adalah tentang pilpres, menyebut presiden. Gubernur aja tidak, bagaimana dengan presiden? Nah, di presiden pilpres 2014 sama Pak Jokowi itu diusung oleh partai politik. Bedanya pada saat itu Pak Prabowo berpasangan dengan Bapak Hatta Rajasa, sedangkan Pak Jokowi diusung oleh partai politik. Dan Pak JK dalam pilpres dimaksud secara jujur nih, bukan nama yang diajukan oleh Pak Jokowi. Misalnya, memang Pak Jokowi ada calon, tapi beliau paham semua saya serahkan ke partai politik. Meskipun calon yang diharapkan oleh Pak Jokowi bukan Pak JK, yang dalam radar dia ya, Pak Jokowi kan orangnya sangat santun, tawadu, rendah hati, tahu diri. Tapi jangan direndahkan, ya kasih marah. Meskipun nama itu tidak maju oleh partai politik, dan last minute maju Pak JK sebagai pasangan beliau legowo. Ini baru hari ini saya ungkap, belum ada keluar. Nanti saya akan pertajam lagi besok malam di salah satu acara TV swasta. Jadi kalau orang itu sekarang teriak-teriak marah-marah kepada Pak Jokowi, misalnya, janganlah salahkan Pak Jokowi. Kau tak dipinang orang, janganlah kau marah. Mungkin kalian belum berjodoh, Tuhan mengatur. Jodohnya mungkin ke Pak JK. Janganlah sakit hatimu, kau bawa-bawa sekarang. Nanti saya akan ulas lebih dalam siapa orang. Jadi saya sangat melihat seorang Pak Jokowi itu manajemennya luar biasa. Manajemen komunikasinya, pemahamannya, penalaran. Sampai saya melihat ternyata Pak Jokowi ini manajemen mikro dan makronya luar biasa. Karena saya wartawan 12 tahun, jadi galian informasi itu tajam Bapak. Sehingga Pak David yang ikut di situ dengan saudara Rizky menyaksikan betapa kami serius berdiskusi itu, walaupun mereka tidak berada di ruangan. Jadi untuk pilpres itu dipasangkan dan Pak Jokowi tidak keberatan dan berjalan 5 tahun pemerintahan itu tanpa masalah. Kenapa saya bilang tanpa masalah? Sampai 2019 Pak Jokowi maju bersama dengan Pak Maruf Amin, Pak JK menjadi bagian pemenangan tim kampanye nasional. Ketika kita acara pembubaran tim pemenangan, saya diundang. Ada Pak Jokowi, ada Pak JK di situ, ada almarhum Pak Trisutrisno di situ. Saya ada di situ. Jadi inilah posisinya. Jadi untuk calon gubernur, calon presiden, memang Pak JK tidak punya andil besar seperti beliau sampaikan.
Bukan kita merendahkan Pak JK, bukan. Tapi boleh dong kalau Pak Jokowi itu ada orang yang mendukung dan menyuarakan, supaya tidak membangun opini seolah Pak Jokowi itu lupa diri kepada Pak JK. Adapun perdebatan Selasa yang lalu tentang ini Risman tuh mau menghadap saya untuk bertemu, tapi saya tidak mau terima, seolah-olah itu dari Risman, padahal tidak. Silakan, karena eksekutornya itu adalah saudara Arif Ahmad. Beliaulah yang berkomunikasi dengan ajudannya atau staf khususnya Pak JK. Silakan saudara Arif menjelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang benar saya yang di WA seperti yang bisa teman saat berjalan buku Gibran NGB itu saya sebelum ketemu menjelati beberapa partai dan petinggi di negara ini, di negara Indonesia ini dengan orang penting. Sebelumnya memang saya kirim surat. Nah, untuk ke Pak JK itu pada saat kita di salah satu kantor DPP partai, saya langsung mengirim WA ke Pak Yadi, tepat itu di tanggal 2 April. Saya kirim surat ke Pak Yadi melalui WA, izinnya itu dalam bahasa namanya Yadi ya, Pak Yadi. Pak Yadi ya. Pak Yadi ini stafnya Pak JK. Staf khusus ya. Tanggal 2 Maret, tanggal 2 Maret saya kirim WA dengan bahasa halus, bahasa Bugis. Assalamualaikum Pak Yadi, Tabe, saya Arif, ya kan, ingin bersilaturahmi dengan Bapak sekaligus dengan Bang Risman untuk menyerahkan buku Gibran SN. Kemudian seperti biasa-biasa juga saya kirim ke beberapa orang penting dan partai, saya cantumkan beberapa nama. Nah, pada saat itu karena di manajemen Gibran sisa 10 orang, jadi saya cantumkan 6 orang yang ikut. Tadinya 10, bisa 6 orang ini yang ikut. Terus di tanggal itu tanggal 2 Maret jam 13.05 sekiranya. Kemudian Bang Rismon jam tanggal 3 Maret jam 00.15 WA saya, buku di stop. Nah, saya juga nggak tahu, sangat bertanya, buku di stop. Ya, buku di stop. Buku di stop. Katanya alasannya apa? Alasan Bang Rismon, saya capek. Karena penjualan buku ini kita aja yang menjual, sampai jual di pinggir jalan, jual di Car Free Day, yang lain. Sementara saudara yang banyak ini seperti masa bodoh pada saat itu ya brand oke. Jadi saya karena tidak ada jawaban dari Pak Yadi, saya pikir ini dan buku juga di stop. Akhirnya saya berpikir ya berarti Pak JK tidak terima kita nih. Sudah selesai gitu Pak. Nah, teruskan. Nah, beberapa waktu kemudian Pak JK kirim WA kalau Bang Rismon Bang Rismon bertemu Pak JK. Itu benar, tapi itu di tanggal 2. Nah, saya minta konfirmasi di Komnas HAM. Jadi ada saudara yang berusaha menjadikan masalah ini, dia mengatakan memang surat itu tanggal 2, WA tanggal 2 Maret, dan Pak JK juga tahu itu tanggal 2 Maret, dan Pak JK kenapa tidak mau ketemu dengan Bang Rismon? Karena Pak JK tidak mau ikut campur di masalah politik Gibran 2 Maret. Jadi kalau sudah selesai ya, ada masalah ya. Artinya itu bukan inisiatif dari Pak Rismon ya? Bukan, itu seperti sebelumnya beberapa partai yang dijelaskan semuanya, karena saya kan di manajemen buku di bagian packing dan penyebaran. Artinya yang punya inisiatif itu Mas Arif. Ya, ini inisiatif saya. Ini yang perlu diluruskan. Kemarin kan ada tuduhan seolah-olah ini saudara Rismon yang punya inisiatif ketemu Pak Jokowi, Pak JK. Dan satu lagi Pak teman, karena banyak beredar di WA ini, di surat itu juga meminta uang Pak JK. Jadi saya tekankan lagi tidak ada kan? Tidak ada permintaan uang. WA itu ada di handphone saya lagi dipakai. Itu sudah dibacakan sama Bang Aiman pada saat rakyat bersuara. Dibacakan bahwa memang tidak ada permintaan uang. Tidak ada permintaan uang. Setelah Pak JK tidak menerima, artinya selesai. Saya tidak teruskan, selesai.
kecewa. Kemudian laporan polisi terhadap Pak JK tidak. Kami tidak punya keinginan untuk melaporkan itu, ya Pak ya. Ya, dan ada Pris, ada Pak Arif, ada Pak David nih, ada Pak Didi. Kami tidak punya keinginan untuk melaporkan itu. Kenapa? Karena cukuplah yang sudah ada sekarang. Toh juga laporan terhadap Pak JK banyak, dan Pak JK juga sudah didatangi oleh para ya PGI ya, Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia. Ya kita senang lah kalau negara ini guyup, pemimpinnya guyup, bagus ya. Justru itu karena Pak JK salah ngomong. Ya saya begini ya, saya suka membaca kitab Injil, kitab-kitab yang lain, kitab Hindu, Buddha, kemudian Quran. Saya baca di dalam surat Timotius 4, butir 7 tentang mati syahid. Memang di Kristen nggak ada mati syahid. Apa bunyinya di situ? Saya telah mengakhiri pertandingan. Di Alkitab Injil ini, saya telah mengakhiri pertandingan dan saya telah mencapai garis finish dan saya telah memelihara iman. Maka dalam filosofi ajaran Kristiani, hidup untuk Kristus, kematian adalah keberuntungan. Jadi membunuh atas dasar apapun tidak dibenarkan dalam ajaran Kristen. Islam boleh membunuh kalau di ruang itu tempat perang dan ada yang membolehkan begitu. Makanya saudara Abu Janda, walaupun dia pendukung Pak Jokowi, saya mengkritik keras karena Abu Janda keliru memasang ayat Al-Quran atau surah dalam postingan. Karena setiap surah ayat ada asbabun nuzul, ada sebab-sebab Al-Quran. Dalam Islam ada yang disebut dengan la darara wa la dirara. Kalau kau akan dibunuh, bunuh dia dulu. Yang disebut dengan to be or not to be. Ada sebab-sebabnya. Jadi nggak boleh disamakan konsep Kristiani dengan konsep Islam, atau lagi dibeda-bedakan terlalu jauh. Mungkin Pak JK waktu itu kepreset, tapi udah diluruskan. Terus apalagi yang menarik, saya sudah berkomunikasi dengan Adi Armando. Pak Adi Armando kan dilaporkan karena dianggap mengedit dan lain sebagainya, dan Pak JK sempat sebut nama Pak Adi Armando. Ya Pak Adi Armando ini teman saya, kami bertelepon kemarin. Pak Adi Armando bilang saya tidak mengedit, bangga semua. Ya video utuh dilihat, memang itu ada kata-kata Pak Jokowi, Pak JK kok Pak Jokowi lagi. Karena Jokowi JK ini dulu kan, pasangan bahwa Pak Adi Armando mengatakan tidak mengedit video ini. Jadi kalau ada kata-kata bahwa dalam Kristen orang yang meninggal membunuh misalnya mati sendiri, dalam Islam bunuh mati sendiri. Nah itu yang di post. Kalau yang diedit itu untuk kami dipotong-potong, disatu-satukan, ini enggak. Nah pertanyaannya, apakah ini belum komprehensif pernyataan itu? Mungkin iya. Misalnya ada kalimat sebelumnya yang terpotong, tapi tidak digabung-gabungkan atau jangan begitu saja, tidak. Nah setelah didengar oleh para pendeta, oleh para alim ulama, kelihatan bahwa niat Pak JK tidak bermaksud ke sana. Tapi perlu saya tegaskan di sini bahwa memang dalam ajaran Injil tidak ada yang disebut dengan mati syahid. Itulah tadi konsep kematian dalam orang Kristen itu tadi. Hidup untuk Kristus, kematian adalah keberuntungan. Bagaimana dia disebut dengan Kristus? Bagaimana dengan keberuntungan yang mati? Kalau dia mencapai yang disebut dengan surat Timotius 4:7. Aku telah mengakhiri pertandingan. Aku telah mencapai garis finish dan aku telah memelihara iman. Dalam Islam disebut dengan apa itu? Husnul khotimah. Kira-kira begitu. Cukup ya? Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.